Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-qaidatul khamisatu wa thalathun, qaidah yang ke-35, ma haruma fi'luhu haruma talabuhu. Apa-apa yang diharamkan fi'luhu, apa mengerjakannya, haruma maka diharamkan, apa talabuhu mencari atau memintanya. Al-amsilah, contoh-contoh, talabur riba wa mahrul bagi. Talabur riba, meminta riba, meminta biaya upah riba, memahril bagi dan mahar, memahar perempuan zina haram. Tolabu halwanil kahini wariswati, tolabu meminta upahnya penyihir atau dukun, wariswati atau wariswati dan sogokan, ini juga diharamkan sama. Ini tolabnya, memintanya. Min hadari amsilah tolabu ujratin naihati, meminta upah perempuan untuk menangisi yang meninggal, ini juga sama haram memintanya. Ini diperkuat oleh kaidah selanjutnya. Al-qaidatu sadisatu wa thalathun, kaidah yang ke-36. Wa haruma ahdhu, apa-apa yang diharamkan ahdhu mengambilnya, haruma yu'tauhu maka diharamkan yu'tauhu memberikannya. Al-amsilah, contoh-contoh. Min hadari amsilah yu'ta'ur riba wa mahril bagi, meminta riba, memberikan riba, wa mahril bagi dan memberikan mahar perempuan berzina, sama ini juga. Min hadari amsilah yu'ta'u halwanil kahin, meminta upah al-kahin dukun, wariswati dan meminta itu meminta memberikan, maksudnya memberikan upah kepada kahin, wariswati memberikan riswah, sama ini haram. Min hadari amsilah yu'ta'u ujratin hatim ujratun naihah, yu'ta'u ujratin naihati, memberikan ujroh upah naihati perempuan untuk menangisi yang meninggal, ini juga diharam. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yasin, wa naktubu, dan kami tuliskan, ma qadamu, apa-apa yang telah mereka lakukan, wa atharuhum, dan bekas-bekas mereka. Al-qaidatu as-sabi'atu wa thalathun, qaidah ke-36, sab'ah ke-37. Al-khairul muta'addi afdalu minal qasir. Khairul muta'addi, kebaikan yang merambat, kebaikan yang menerus berkesinambungan, itu afdalu, lebih utama, minal qasir, dari kebaikan yang terbatas. Minha dari amsilah. Ta'limul ilmi afdalu min sholatin nafli, mengajarkan ilmu itu afdalu, lebih utama, min sholatin nafli, daripada sholat sunnah. Karena kalau ta'limul ilmi itu continue, jadi sebarannya terus menerus berlangsung. Jadi tidak dimiliki sendiri. Jadi kebaikannya merambat pada orang lain, bukan hanya dinikmati oleh diri sendiri. Minha dari amsilah lil qaimi bi fardil kifayati, bagi orang yang mengerjakan kepada fardu kifayah, maziyatun, itu ada kelebihan, keistimewaan, alal aini, dibandingkan orang yang mengerjakan fardu ain. Li'annahu, karena sesungguhnya asqatal haraj, telah meninggalkan siksaan anil ummati, dari ummah. Jadi sifat fardu kifayah karena bisa menanggung orang lain jika dikerjakan oleh satu orang dari suatu kampung, maka kewajiban pada satu kampung itu semua maka menjadi gugur. Nah, itu. Jadi sehingga dikatakan lil qaim bi fardil kifayah maziyatun al ain, di anna kerja anil ummah. Min hadari amsilah ma nadzamahu Suyuti, apa-apa yang dinazamkan oleh Imam Suyuti radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha anhu, kepada Suyuti. Idza mata ibnu Adam, ketika meninggal siapa ibnu Adam, anak Adam, laisa yajri, maka tidak berjalan, alaihi, atasnya, min fi'alin, dari pekerjaan, apa ghairu asrin, selain daripada 10. Jadi ketika anak Adam meninggal, kalau misalkan hadis yang mengatakan bahwa in qata amaluhu illa min salasin, itu sebetulnya masih ada hadis-hadis lain yang menambahkannya, sehingga Suyuti menazamkan ada 10 di sini. Idza mata ibnu Adam, ketika meninggal siapa ibnu Adam, anak Adam, laisa yajri, maka tidak berjalan, alaihi, atasnya, min fi'alin, daripada pekerjaan-pekerjaan, apa ghairu asyin, selain 10. Ulumun bathaha, Yang pertama adalah ulumun ilmu-ilmu, batah yang ia sebarkan, hak kepada ilmu. Jadi ilmu yang
menyebar, yang bermanfaat, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Ini menyebarkan ilmu. Terus yang kedua, wa du'a najlin, dan doa daripada anak. Ya, doa anak ini mustajab ya. Doa anak. Jadi sangat beruntung sekali misalkan anak-anak kita mendoakan kebaikan orang tuanya. Itu akan terus mengalir kepada ahlil mayit, kepada orang tuanya yang meninggal dunia. Wa gharsun nahli, dan menanam kurma, menanam pohon-pohonan. Menanam pohon-pohonan dalam rangka memberikan kemanfaatan banyak kepada orang lain, menyegarkan lingkungan, penghijauan, dan ada sekali banyak manfaat ketika kita menanam pohon. Nah, ini pahalanya akan terus mengalir kepada ahli kubur. Wasodaqatu, dan sodaqoh tajri yang berjalan. Jadi sodaqoh jariyah, membangun masjid, membangun pesantren. Ini sama tajri. Wirasatu mushafin, jadi wirasah ini. Wirasah, jadi mewariskan mushaf, jadi mengasih mushaf kepada santri, kepada anak-anak kita. Kita memiliki anak satu, kasih mushaf satu, istri satu, semuanya memiliki mushaf. Nah, ini sama, pahalanya akan terus mengalir kepada yang memberikannya. Jadi pahala memberikan mushaf ini sangat luar biasa. Waribatu sagrin, dan menjaga pertahanan, menjaga benteng. Jadi orang menjaga keamanan nih, keamanan negara, menjaga perbatasan, dijaga. Ini pula menjamin pahalanya akan terus mengalir kepada orang tersebut karena kebaikannya. Orang bisa bermuamalah dengan baik, bisa bermuamalah dengan tenang, mengajar Al-Quran, menuntut ilmu. Nah, ini orang-orang yang menjaga perbatasan dari serangan musuh. Wa hafru bi'rin, dan menggali sumur. Kita misalkan punya harta, ada fasum nih kosong, kita manfaatkan. Misalkan saya mau bangun sumur bor atau sumur yang biasa, yang kemanfaatannya bisa dinikmati oleh orang lain. Au ijra'u nahrin, atau mengalirkan sungai. Jadi sungai ada sungai, karena memang di sini kekeringan, ada sungai, kita gali dengan swadaya masyarakat misalkan, atau karena inisiatif pribadi. Kalau zaman dulu ada banyak orang-orang yang mengabadikan umurnya dengan cara itu, mengabadikan ya, karena pahalanya akan terus mengalir dengan cara menggali berpuluh tahun, menggali sungai, diketertawakan sama orang lain, tapi akhirnya jeripayanya bahkan jeripayanya bisa dinikmati oleh banyak orang. Wa baitun lil gharibi, dan membangun rumah lil gharibi bagi orang yang musafir, bagi orang asing. Jadi orang dalam perjalanan kita bangunkan rumah singgah maksudnya. Banahu, yang ia bangun ini bait, Ya'wi berteduh ilaihi, kepada bait. Jadi misalkan orang, kalau sebenarnya di sini masjid kita bisa manfaatkan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau zaman dulu misalkan para ulama dulu melakukan rihlah, ya salah satu tempat persinggahannya adalah masjid. Jadi jangan sampai masjid dikunci. Jadi minimal harus disediakan beberapa space, beberapa lokasi khusus untuk menginap atau untuk berteduh orang-orang yang sedang dalam beperjalanan atau musafir. Au banahu, atau membangun rumahu kepada bait mahala dzikri, sebagai tempat zikir. Jadi membangun rumah khusus tempat majelis zikir. Wah, ini luar biasa. Apalagi misalkan kita buat kompleks yang include ya, kompleks yang bikin ada masjidnya, ada tempat zikirnya, ada tempat singgahnya. Luar biasa. Wa ta'limun lil Qur'ani, dan mengajar Al-Qur'an Al-Karim, yang Qur'an Al-Karim. Ini pahalanya luar biasa, akan terus mengalir. Jadi walaupun memang tidak ada upah, kita ikhlaskan. Tidak ada upah, tidak ada penghargaan dari orang,
Kita ajarkan Al-Quran terus. Karena ini pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang mengerjakannya. Fakhudh, maka ambillah olehmu kepada asyrah min ahaditha, dari hadis-hadis bihaslin dengan ringkas. Jadi ini 10 catatan amal-amal yang akan mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lil muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayyakhudha, mengambil asa akhihi, tongkat saudaranya, bi ghairi tayyibi nafsin, tanpa keridhaan, kebagusan hati atau keridhaan minhu, dari si muslim. Jadi tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa keridhaan mereka. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi, dalam kitab Sahih Ibnu Hibban.